Oke teman-teman, Assalamualaikum. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya ingin memperlihatkan sedikit kesibukan saya yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kebetulan di sini saya sebagai set engineer dari perusahaan Fanggo. Jadi perusahaan kami itu menyuplai ya chip atau modul-modul komunikasi, basisnya itu chip seperti MCU dan sebagainya. Kebetulan di project ini kita lagi ada project bersama PLN ya untuk mengembangkan infrastruktur dari meter AMI. Jadi meter AMI itu apa? AMI adalah Advanced Metering Infrastructure, yang artinya kira-kira adalah teknologi pintar yang bisa menyatukan beberapa meter ini ke suatu sistem gitu ya. Jadi dia lebih bisa terintegrasi secara otomatis untuk pemakaian dan segala macamnya. Itu tujuan dari meter AMI. Nah, selanjutnya di depan ini kita akan membahas yang pertama modul komunikasi ya. Jadi di sini modul komunikasi itu ada 3 metode. Yang pertama menggunakan HPLC. Jadi HPLC adalah High Current Power Communication, yang artinya komunikasi dilakukan melalui jaringan listrik bertegangan. Jadi dia menumpang jaringan listrik yang ada, yang kemudian akan dialirkan dari gelombang HPLC itu sendiri untuk bisa menghubungkan meter ke sistem seperti itu. Lalu yang kedua itu ada modul HPLC plus RF. Jadi ini kita sebutnya dual mode HPLC plus RF. Jadi dia bisa menggunakan teknologi HPLC melalui kabel yang ada di sini dan juga melalui RF atau radio frekuensi. Jadi kalau misalkan di tempat yang terlalu jauh antara meter dengan DCU atau dengan gardu, dia bisa menggunakan modul ini nih teman-teman untuk menghidupkan meter. Lalu yang terakhir itu ada modul 4G ya, atau modem 4G. Ini adalah modul yang digunakan untuk komunikasi, yang cara kerjanya dia langsung mengirimkan data yang ada di meter ke BTS seluler. Ya kebetulan di sini kita menggunakan kartu Telkomsel IoT pastinya. Dan kemudian nanti dari BTS tersebut akan diteruskan lagi kepada sistem. Nah, ini modul 4G. Oke, kita akan bahas dua dulu untuk yang HPLC dan HPLC plus RF. Jadi untuk komunikasi HPLC plus RF ini atau menggunakan dual mode ini, dia untuk mengkoneksikan dari meter-meter ke sistem harus diperlukan lagi yang alat yang namanya DCU. Ya. Jadi DCU ini adalah data concentrator unit yang fungsinya dia adalah mengirimkan sinyal HPLC untuk bisa dibaca oleh meter-meter pelanggan. DCU ini biasanya terletak di dalam gardu ya, atau di sekitar gardu, yang nantinya kabelnya itu dihubungkan ke outgoing transformer yang menuju ke arah pelanggan. Jadi di DCU yang aslinya itu dia ada dua perangkat nih teman-teman, CCO dengan modul 4G. Kebetulan yang ada di depan ini adalah minimalis ya, kita hanya untuk menguji menggunakan modul CCO-nya aja. Kalau DCU yang betulannya dia ada dua modul itu. Nah, kita akan bahas dulu untuk CCO. Jadi CCO ini hampir sama seperti modul HPLC dan plus RF. Jadi dia bisa meneruskan atau memancarkan sinyal HPLC melalui jaringan kabel ini, melalui kabel yang kita hubungkan di transformer, atau juga melalui jaringan RF-nya, melalui radio frekuensi. Nah, nanti sinyal tersebut akan diterima ke meter-meter pelanggan nih, kepada modul komunikasi HPLC-nya untuk bisa saling berkomunikasi antar meter dengan DCU. Nah, nanti di DCU itu ketika data-data sudah dikumpulkan, dia akan dikirimkan ke sistem ya, melalui apa? Melalui modul 4G gitu. Jadi modul 4G ini nanti dan CCO akan terletak di DCU. Jadi dia menerima melalui CCO, dia akan meneruskannya lagi melalui modul 4G ini ke BTS seluler, kemudian diteruskan lagi kepada sistem. Nah, sistem itu biasanya kita menggunakan yang sudah terpasang itu menggunakan sistem head unit system. Itu sistemnya kita untuk menerima semua data, informasi maupun perintah ke meter.
Nah, nanti dari sistem hash itu kita bisa melakukan mirroring atau kita melakukan penerusan ke sistemnya PLN yang biasa kita sebut dengan MDMS kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk komunikasi HPLC dengan modul yang HPLC plus RF ini wajib harus ada DCU teman-teman. Dan di DCU-nya juga harus modul 4G-nya ini bisa terhubung dengan baik. Kalau misalkan nanti CCO-nya bermasalah atau modul 4G-nya bermasalah, ini maka lingkungan metode ini tidak bisa digunakan. Kayak gitu. Kecuali kita menggunakan modul 4G. Nah, modul 4G ini letaknya ada di meter. Jadi dia secara individu akan mengirimkan data dari meter nih, data meter langsung ke BT seluler. Nah gitu, kalau misalkan dia yang menggunakan HPLC atau menggunakan RF, dia akan dikumpulkan dulu di DCU, baru DCU akan memancarkan lagi atau meneruskan ke BTS. Nah kalau soal efisiensi, itu lebih efisiensi yang menggunakan DCU ya, menggunakan metode HPLC maupun HPLC plus RF atau dual mode. Kenapa? Karena cukup kita pakai satu modul 4G aja, kita bisa menghubungkan semua data meter ya melalui HPLC maupun dari RF ke sistem gitu. Jadi cukup untuk biaya operasionalnya ini cukup lebih murah gitu. Kalau misalkan kita menggunakan modul RF yang ada di meter pelanggan, maka kita akan banyak membutuhkan modul RF dan juga komunikasi selulernya gitu. Misalkan menggunakan Telkomsel, nah itu kita juga harus banyak menyediakan SIM card beserta untuk langganan dan segala macamnya kayak gitu ya. Karena untuk komunikasi berbayar seperti corporate kayak gini tuh dia ya yang pastinya lebih mahal ya daripada yang biasanya kita pakai kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini akan saya terangkan sedikit untuk meternya. Jadi kebetulan di sini kita pakai meter merek Quasion. Jadi untuk meter ini dia banyak pabrikannya juga teman-teman ya. Nah, terus di sini itu di bagian atas ini adalah tempat modul untuk komunikasi ya, bisa menggunakan ketiga modul tadi. Nah, ini ada port untuk komunikasi dari meter ke modul. Ya, nanti ini dia akan mengirimkan komunikasi di TR-nya. Dan di sini juga ada input power 12 volt untuk menghidupkan modul. Lalu yang kecil ini dia adalah port untuk HPLC. Ya, karena dia menggunakan HPLC, tentu ini port sangat berbahaya karena langsung meneruskan jaringan input yang ada di sini nih. Ya, fasa dan netralnya dia akan terhubung langsung yang ada di sini untuk meneruskan dari jaringan HPLC-nya. Kayak gitu. Ini kalau smart meter ini dia juga udah ada baterainya di dalam meternya. Jadi untuk settingan dan segala macamnya itu masih bisa nyala ya, displaynya juga kita masih bisa lihat walaupun dia belum dihubungkan ke arus listrik. Lalu yang selanjutnya untuk pembacaan sensor dan segala macam seperti pemakaian, arus segala macam gitu ya, itu bisa dibaca dan dikirimkan dari meter ke sistem ya. Terus dia juga bisa melakukan pemutusan atau penyambungan jarak jauh. Karena di meter ini sudah ada relaynya di dalamnya, jadi suatu saat kita bisa mengontrol si meter tersebut. Misal ada kasus di mana pelanggan yang telat membayar gitu ya. Jadi bisa jadi nanti PLN akan memutus meter ini dari jarak jauh gitu melalui sistem. Jadi tidak perlu secara manual petugas biller itu datang untuk memutuskan kabel fasa atau netralnya gitu ya. Kalau untuk smart meter ini kita bisa lakukan secara jarak jauh untuk di disconnect maupun nanti di reconnect lagi gitu kalau misalkan nantinya pelanggan tersebut sudah membayar. Lalu kebetulan di sini karena menggunakan meter yang satu fasa ya, jadi ya untuk inputnya di sini seperti biasa ya pada meter-meter pada umumnya. Terus bagian cover ini kalau misalnya kita copot juga meternya bisa langsung mati, dan data alarm itu temper dan segala macam itu bisa kita lihat nantinya di sistem kapan cover ini dibuka, waktunya segala macam, kapan listrik itu power outage, kapan dia ada lagi di restore dan segala macamnya, itu kita bisa lihat teman-teman menggunakan smart meter ini ya. Oke, coba lanjut untuk kita pasang
modem HPLC ya. Modem, sorry. Ini adalah komunikasi HPLC. Kita akan coba pasang di sini. Ya. Jadi yang abu-abu ini, yang seperti saya sudah jelaskan, ini adalah kabel komunikasi antara meter dengan port komunikasinya. Ya, ini kita hubungkan. Oke, jadi ini yang terakhir untuk kabel HPLC-nya. Kita coba akan hubungkan. Jadi kalau misalkan si kabel merah hitam ini kita cabut, cuma kabel abu-abu yang kita pasang, maka si modul ini tidak akan bekerja gitu ya, karena dia untuk saluran HPLC-nya yang terhubung ke arah DCU, ke arah network, dia akan terputus kecuali dia menggunakan modul dual mode atau plus RF. Nah, ketika kabel merah hitam ini kita cabut, maka dia akan memaksa si modul untuk terhubung melalui jaringan wirelessnya. Kalau misalkan tidak ada jaringan wireless, maka ya si modul tersebut juga akan gagal untuk terhubung kayak gitu. Coba akan kita nyalain dulu. Ini udah kita koneksikan. Jadi di sini ada 2 meter yang sudah dihubungkan bersamaan. Ini belum kita pakai dulu. Terus kita akan hubungkan si meter ini ke jaringan listrik ya yang ada di rumah. Kita simulasikan, ini kita nyalakan. Nah, untuk si DCU atau CCO-nya ini kita tidak nyalakan dulu ya. Nanti kita akan melihat kalau tidak ada CCO atau DCU di gardu, maka untuk menerapkan sistem ini akan sia-sia kayak gitu. Oke, di sini udah menyala untuk modulnya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada 4 indikator. Di sini ada power, net, RX dan TX. Jadi kalau power ini dia adalah indikasi ketika meter ini menyala dan disuplai untuk menghidupkan modul. Net ini jika dia berkedip atau menyala berwarna hijau, berarti dia tersambung kepada jaringan. RX dan TX ini adalah indikator untuk komunikasi. Kalau misalkan dia hanya RX-nya aja yang menyala seperti ini dan dia terus-menerus menyala seperti ini, berarti dia si meter tidak terhubung ke dalam jaringan gitu ya. Jadi dia tidak terhubung ke jaringan HPLC. Bisa jadi karena meternya terlalu jauh dengan DCU, atau bisa jadi memang di tempat tersebut atau di gardu tersebut tidak ada DCU gitu ya. Biasanya sih kita akan pasang DCU dulu baru kita pasang meter ya, atau bisa jadi memang si modulnya yang rusak atau bermasalah. Oke, ini masih tidak bisa terhubung ya. Oke, selanjutnya di sini coba saya akan hubungkan untuk DCU-nya atau CCO-nya di sini ke jaringan listrik kayak gini. Harusnya nanti si CCO ini akan mengirimkan sinyal HPLC-nya ke jaringan listrik. Nah, ini karena dia masih satu jaringan, maka dia nanti akan menyala. Jadi syaratnya yang kedua tuh dia memang harus di dalam satu jaringan yang sama ke CCO gitu. Kalau misalkan beda transformer atau beda jalur, kemungkinan ya tidak akan bisa meneruskan sinyal HPLC-nya kayak gitu teman-teman. Tapi memang ada juga kasus di mana sinyal HPLC ini bisa melompat di transformer yang berbeda gitu ya. Misalkan ini ada satu klaster AMI tidak ada transformernya, tapi di transformer lain ada DCU-nya gitu ya. Bisa jadi dia bisa ngelompat ke beda transformer. Tapi itu kasus yang sangat jarang. Oke, di sini jadi lampu warna merahnya sudah bernyala untuk power, lampu ketiga hijaunya ini sudah berkedip. Ini ketiga lampu di sisi O menandakan bahwa masing-masing pas ya. Jadi dia untuk pas RST. Jadi dia sudah menyala juga. Seharusnya sinyal HPLC sudah diteruskan ke jaringan kabel. Kita akan coba cek di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa netnya ini berkedip, yang artinya si meter sudah berkomunikasi ke CCO ya, dan modulnya juga sudah tersambung. Nah, nanti ini RX dan TX dia akan sesekali berkedip nih teman-teman, yang menandakan bahwa sedang ada lalu lintas data komunikasi ya, kayak gitu. Ini yang menggunakan modul HPLC. Oke, sekarang kita coba demonstrasikan untuk yang menggunakan modul RF ya. Jadi ini kita copot dulu teman-teman. Nah,
Untuk modul RF ini, kalau kita ingin menggunakan RF-nya, jadi syarat yang pertama adalah kita harus menemukan meter yang dimana meter itu nantinya online gitu ya. Jadi memang meternya sebelumnya sudah terhubung ke DCU. Nah, karena kita akan menggunakan si modul HPLC-nya ini sebagai komunikasi ke DCU. Nah, nanti si modul itu ketika modul RF-nya sudah dipasang, dia bisa berkomunikasi ke DCU melalui kabelnya, kemudian RF-nya dia akan memancarkan sinyal sebagai pemancar kayak gitu. Jadi ini kita asumsikan sebagai meter proxy ya, atau meter pemancar. Ini kita akan siapkan untuk modulnya. Oke, modulnya kita sudah pasang. Jadi untuk modul RF ini memang dia pasti ada antenanya ya, karena dia pakai metode gabungan ya. Dan ini dia tipenya yang eksternal, jadi dia membutuhkan antena untuk dipasang. Terus kita pasang dulu modul komunikasinya, port komunikasi. Oke, modul menyala. Kita akan juga hubungkan kabel untuk komunikasi HPLC-nya seperti ini. Oke, jadi di sini si meter pemancar ini nantinya akan terhubung ke jaringan HPLC, ke DCU, lalu dia akan meneruskan jaringan yang ada tersebut melalui RF-nya atau melalui radio frekuensinya, melalui antena ini. Nah, ini dia akan bertindak sebagai pemancar. Oke, kita akan tunggu dulu sampai dia bisa terhubung ke jaringan HPLC-nya, teman-teman. Oke, kita tunggu sesaat. Oke, dia masih loading ya, proses pencarian dari DCU atau dari network yang tersedia. Kita akan tunggu nanti sampai prosesnya. Di sini ada blinking warna hijau berkedip cepat, yang artinya dia sedang mencoba untuk terhubung ke jaringan. Kita masih tunggu dulu dia. Ini kalau misalkan nanti ada proses yang dimana itu sangat lama ya untuk menunggunya, mungkin teman-teman nanti bisa di skip aja, karena di sini saya bikin video secara utuh keseluruhan tanpa ada yang di-cut ataupun diedit ya. Jadi jika nanti ada proses yang terlalu lama, nanti teman-teman bisa bantu untuk skip aja biar bisa langsung ke intinya kayak gitu. Kita masih menunggu meter ini kita jadikan sebagai pemancar ya. Nah, ini masih belum terhubung, kita masih akan tunggu. Oke, dia masih menunggu ya. Ini belum terhubung. Ya, ini masih belum terhubung ke jaringan HPLC.
Oke, karena ini terlalu lama ya, saya akan coba ganti dengan modul yang lain. Barangkali ini memang modulnya bermasalah. Oke, coba saya akan copot dulu, lalu saya ganti dengan modul yang baru, modul yang lain. Saya akan hubungkan untuk komunikasi, lalu untuk HPLC nya. Oke, kita coba akan menunggu modul yang satu lagi ya. Ini modul yang baru. Kita akan menunggu supaya dia bisa terhubung ke DCU ya, atau ke CCO. Untuk di modul dual mode ini memang untuk dia bisa connect ke HPLC ataupun ke RF dia agak lama ya. Oke, ini udah ngedip nih teman-teman. Ya, kalau ngedip di TX ini artinya dia sedang mencari jaringan. Nah, ini dia udah terhubung ya. Dia sudah terhubung ke net, artinya dia sudah terhubung ke jaringan melalui HPLC. Ya, dan TX dan RX di sini pun sudah berkedip bergantian ya. Artinya dia sudah saling berkomunikasi dan kita sudah berhasil membuat meter ini menjadi pemancar atau sebagai proxy aktifnya ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kita harus menghubungkan dua kabel ini nih, kabel komunikasi meter ke modul, terus juga HPLC-nya harus dipasang. Kalau kita ingin membuat akses pointnya, itu kunci yang pertama. Jadi saya akan meneruskan tadi. Jadi kalau untuk modul HPLC ini memang dual mode RF ini memang dia agak lama ya untuk proses dia mencari jaringan di HPLC maupun di RF-nya, karena memang dia bisa switching secara otomatis gitu ya. Jadi dia nanti akan ditentukan oleh si algoritma. Dia akan searching dulu di RF nggak ketemu, dia akan searching lagi di HPLC gitu. Oke, ini coba kita pasang di meter selanjutnya. Saya akan ambil modul dulu sebentar. Oke, jadi ini kita udah siapkan modul yang kedua yang nanti kita akan pasang di meter yang selanjutnya, yang akan kita coba asumsikan dia sebagai penerima ya dari pemancar yang sudah kita buat koneksi RF sebelumnya. Ini kita pasang dulu untuk kabel antenanya, kabel pigtailnya kita akan pasang. Nah, modul ini lalu akan kita hubungkan ke meter yang kedua teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa kalau kita ingin membuat dia atau ngeforce dia berjalan sebagai RF, teman-teman tidak boleh menghubungkan kabel komunikasi HPLC-nya ya. Karena kalau teman-teman hubungkan ya dia akan terhubungnya secara HPLC gitu ya. Nah, karena dia kan bisa switching secara otomatis. Kalau memang HPLC tersedia, dia akan connect ke HPLC. Kalau dia tidak ada HPLC, dia akan searching ke RF-nya. Karena kita mau mencoba komunikasi RF yang sebelumnya kita buat, maka kita hanya perlu menghubungkan kabel komunikasi meter ke modulnya aja ya. Untuk si HPLC-nya ini kita tidak perlu pasang. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai modulnya ini bisa terhubung ke meter proxy online melalui jaringan RF-nya ya. Ini masih menunggu ya. Oke, kita akan taruh di sini. Oke, kita akan tunggu. Oke, jadi di sini dia langsung searching ya teman-teman. Searching, kalau dia nanti berhasil terhubung secara RF, seharusnya dia akan netnya ini akan juga berkedip nih. Jadi kita akan tunggu dulu.
kita akan tunggu dulu ya teman-teman. Nah, oke, ini sekarang dia sudah berhasil terhubung. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau si modulnya netnya sudah berkedip, dan untuk port komunikasi HPLC-nya ini sudah kita cabut, yang artinya meter ini sudah terhubung ke meter online atau yang kita jadikan sebagai proxy ke yang meter yang ada di sini. Jadi kalau memang jaraknya itu berjauhan ya, si meter ini kita bisa menggunakan metode RF seperti ini gitu untuk menghubungkan ke 2 meter ini. Dan enaknya lagi, kalau misalkan di tempat tersebut memang tidak terhubung sama sekali, atau tidak ada DCU di situ, nah ketika kita pasang kabel HPLC-nya ini ke portnya, nah maka dia bisa meneruskan kembali jaringan HPLC-nya ke jaringan yang ada di sana. Jadi impact-nya adalah meter-meter offline yang ada di sekitar sana yang masih satu jaringan atau satu jalur dengan kabel yang ada di meter ini, dia akan terkoneksi semua gitu ya. Jadi dia bisa nge-bridge lagi lebih jauh gitu, ngeripit lagi. Ini kita cabut karena kan ini kedua meter ini di satu jalur yang sama gitu ya. Jadi kita pengen force dia supaya ke RF gitu. Makanya ini kita cabut. Untuk realisasi realita di lapangannya, ketika memang ada meter offline dan ada meter online gitu ya, ya kita cukup memasang dua-duanya aja gitu. Kita pasang semua juga kabelnya. Jadi nanti biar otomatis dia terkoneksinya secara RF, dan nanti dia juga bisa menyebarkan kembali untuk si jaringan HPLC-nya kayak gitu teman-teman. Oke, ini online ya. Ini receiver atau penerima, ini transmitter atau pengirim tuh ya, tuh dia ngirim teman-teman. Nih kayak gini teknologinya. Lalu yang terakhir itu adalah modul 4G. Ini kita perlu cabut di sini aja ya untuk contoh. Kita contohkan di modul ini, di meter yang ini. Jadi kalau untuk modul 4G ini lebih sederhana ya teman-teman. Dia cuma ada satu kabel di sini ya, kabel komunikasi dari meter ke modul, karena dia tidak perlu untuk HPLC ya atau untuk 220-nya. Jadi dia hanya memerlukan port ini aja nih teman-teman. Ini ketika kita hubungkan ke meter ya, dia kan ada 12 volt buat power ya. Nanti dia akan menyala nih teman-teman. Ya. Sini ada power yang warna hijau, artinya dia terhubung net ini untuk jaringan ya. Biasanya dia kalau nanti udah terhubung ke sistem, dia akan berkedip berwarna kuning dan biru. Ini kalau dia sudah online biasanya dia akan standby berwarna biru. Jadi kalau untuk si modul 4G ini dia tidak memerlukan topologi DCU ya yang ada di gardu. Jadi dia secara individu bisa mengirimkan data langsung ke sistem. Nah, untuk metode yang seperti ini biasanya kita gunakan di tempat yang benar-benar sudah tidak ada lagi meter online yang bisa dijadikan sebagai pemancar, atau tidak ada DCU di sekitar situ, dan juga di tempat-tempat yang pedalaman. Kadang memang ada tempat yang terlalu jauh yang sudah tidak bisa lagi kita optimalkan menggunakan HPLC maupun RF ya, kita mau nggak mau menggunakan si modul 4G ini. Dengan catatan selama masih ada jaringan selulernya gitu ya, 4G selulernya. Kalau misalkan nggak ada ya percuma, kita juga tidak bisa memasang si modul ini. Kalau modul ini juga bisa kebanyakan itu dipasang juga untuk AMR atau yang model 3 pas, itu kebanyakan juga pakai modul 4G mereka. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya berikan tutorial kepada sore hari ini. Barangkali ada kekurangan dari penjelasan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Apabila ada suatu pertanyaan, bisa teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar maupun di kontak yang mungkin nanti saya sediakan. Kira-kira seperti ini untuk teknologi yang digunakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.